Teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk yang melihat video ini. Kali ini saya dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAPP). Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasim, NIM 0411835036. Nama saya Wanda Agustin, NIM 04191115350507. Perkenalkan, nama saya Livia Nabilah, NIM saya 04191115355023. Perkenalkan, saya Servia Wijayatri dengan NIM 041911535025. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ananta Putra dengan NIM 041911535028. Saya Indri Wahyuni dengan NIM 041911535036. Bersama dosen kita Bu Dr. Erina Sudaryati, DRAM SCMA CAAK, dan Pak Fandi Prasetya, SEAK MAkun. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama materi SAPP tentang pengertian SAPP beserta dasar hukumnya. SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Untuk dasar hukumnya, yang pertama ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian yang kedua ada PMK nomor 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Baik, yang selanjutnya itu ruang lingkup SAPP. Nah, ruang lingkup SAPP ini merupakan pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN terkait dana dekonstruksi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda ataupun lembaga keuangan negara. Lalu, apa saja sih tujuan dari SAPP ini? Nah, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk yang pertama itu ada menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Lalu yang kedua, ada menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, tujuan dari SAPP ini yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya adalah ciri-ciri pokok SAPP. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana.
Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Yang ketiga, dana tunggal, kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Yang kelima, bagan akun standar. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang keenam, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan SAP dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban akuntansi, dan pelaporan keuangan. Berikut merupakan kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, SAPP terdiri dari dua. Yang pertama ada sistem akuntansi bendahara umum negara, dan yang kedua ada sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. Sedangkan SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga ini melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, SABUN terdiri atas 8 subsistem yang bisa dilihat di sini. Kemudian, sedangkan SAI terdapat 4 subsistem. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Nah, sebelum LKPP disampaikan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara, maka LKPP harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Nah, ada 4 jenis laporan keuangan pada pemerintahan pusat. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang dimana konsolidasi laporan realisasi anggaran dari keseluruhan negara atau juga lembaga pada pemerintahan pusat yang telah direkonsiliasikan. Nah, yang kedua ada neraca pemerintahan, yang dimana merupakan konsolidasi neraca SAI dan juga neraca Sakun. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas pemerintahan pusat yang juga merupakan konsolidasi laporan arus kas dari keseluruhan kanwil DJPBN. Nah, yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan, yang dimana ini merupakan penjelasan atau juga perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintahan, dan juga laporan arus kas. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme pelaporan SABUN atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Di sini ada keterangan. Yang pertama, anak panah lurus itu penyampaian laporan dan data, sedangkan anak panah yang putus-putus yaitu pemeriksaan, dan anak panah yang saling berhadapan yaitu rekonsiliasi, dan anak panah yang berbentuk set itu online data. Oke, di sini yang pertama yaitu KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengirimkan semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN. Nah, selanjutnya yang 1A, KPPN setiap hari mengirimkan data transaksi ke Dirjen APK. Yang kedua, Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap hari atau triwulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.
Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan file, data, dan laporan keuangan BUN setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan penerimaan pusat. Yang 3A, Dirjen PKN melakukan rekonsiliasi data dengan Dirjen APK. Yang keempat, seluruh unit akuntansi ya dari yang 4A sampai 4G menyampaikan kepada entitas BUNM dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Yang kelima, entitas BUN menyampaikan laporan keuangan gabungan dan ADK ke seluruh entitas di bawah BUN ke Ditjen APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keenam, Direktorat Jenderal Pembendaharaan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK setiap semester dan tahunan. Yang terakhir, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.